Kalau Allah sudah mengatakan bahwa musim haji itu ada 119 hari. Dan yang kita pakai cuma 5 hari. Terus yang 114 hari itu mubazir kan? Kan dipakai. Itu infrastruktur hotel-hotel itu pada musim itu 114 hari itu tidak dipakai. Apa mau bantu Allah untuk bikin jadwal? atau mau ganti aturannya? Kacau juga. Kacau. Jadi jangan salahkan kalau kita itu dikutuk Tuhan. Kenapa? Ya kita mau bikin aturan sendiri gitu loh. Dikasih 119 hari, dipakai cuma 5. Kan bego. Dan Tuhan itu murka sama orang-orang yang bego, yang nggak menggunakan akalnya, yang dungu itu loh. Itu murka. Surat Yunus ayat 100. Silahkan baca. Allah menimpakan kemurkaannya pada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya termasuk yang tadi itu. Dikasih 119 hari, dipakai cuma 5 hari. Akibatnya apa? Kalian harus nunggu 30 tahun. Atau bayar antara 300 sampai 900 juta. Itu pun nggak janji diberangkatkan kayak calon haji Furuda yang tahun ini, tahun 2025 ini nggak jadi berangkat. Udah bayar mahal, ya, tapi nggak jadi berangkat. Kacau. Porsche, come here. Go. Up. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan orang dungu untuk sowan ke Baitullah. Mungkin, aku nggak tahu lah. Oh Tuhan. Al-Baqarah 197 itu menetapkan bahwa musim haji itu beberapa bulan yang ditetapkan. Musim haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Siapa yang mengerjakan haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafa, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dirinci At-Taubah ayat 32. 4 bulan. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya. 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Lebih spesifik lagi, oleh hadis Sahih Al-Bukhari, salah satu diantaranya ya, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lengkap. Iya kan? Tanggalnya, tanggal 1. Al-Baqarah 189 kalau nggak salah, aku lupa. Tanggal, bulan, ya, udah ada semua. Apa yang kurang jelas gitu loh. Kalau itu nggak mau diikuti ya namanya dungu. Ya kan? Iya namanya dungu. Kenapa dibilang dungu? Karena kita ini kan manusia abad ke-21 yang mengaku cerdas. Bisa bikin artificial intelligence. Tapi dikasih 119 hari untuk berhaji, yang dipakai itu cuma 5 hari. Itu namanya dungu. Periode masa berhaji itu dikasihnya
119 hari, 4 bulan. Moga-moga Anda nggak termasuk yang dungu lah. Tapi kalau Anda masih ngotot juga mau pakai 5 hari, itu saya bilang Anda dungu. Saya nggak tepos liro dalam hal ini, nggak ada tenggang rasa untuk mengatakan Anda dungu. Walaupun Anda punya titel LLC apa-apa itu, titel yang dari Al-Azhar sama titel yang dari Universitas Madinah itu. Kayak sepupu-sepupu saya itu, kalau saya ajak diskusi itu langsung, oh kamu merusak akidah. Aku ngajak diskusi, kok jawabannya merusak akidah? Itu jawaban orang dungu namanya, merusak akidah. Istilahnya kalau dalam bahasa logikanya itu ad hominem, menyerang pribadi. Atau dia bilang, oh kamu nggak bisa baca Quran, oh kamu nggak ngerti bahasa Arab. Ya memang aku udah nggak bisa baca Quran, orang mataku udah kayak begini kok. Jadi kenapa kita cuma ngambil 5 hari dari 119 hari itu? Ada satu hal, kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang ingin menerapkan status quo. Nggak mau pindah dari kebiasaan lama. Istilahnya dalam Quran apa? Oh kami hanya mengikuti orang-orang yang terdahulu. Ya tempatnya di neraka kalau kayak gitu. Saya sering berdiskusi dengan sepupu-sepupu saya yang lulusan Madinah dan Kairo. Dan mereka selalu, ya itu tadi jawabannya. Kamu merusak akidah. Ada juga ulama yang lebih sopan dikit. Dia mengatakan, kamu benar, tapi nggak ada yang mau mengikuti kamu. Nah, biarin aja. Teori evolusi itu perlu berapa lama untuk bisa diterima. Orang dulu percaya bahwa Nabi Adam itu manusia pertama diciptakan Tuhan, kalau kayak Tuhan menciptakan boneka atau apa gitu ya. Awalnya teori evolusi itu ditentang habis-habisan. Tapi sekarang sudah diterima. By the way, di Quran itu tidak ada loh kata-kata awalun insan. Manusia pertama itu nggak ada. Bahkan Nabi Adam tidak pernah disebut khalifah pertama. Awalun khalifah gitu nggak ada. Apalagi awalun insan, nggak ada itu. Nabi Adam itu bukan orang pertama, bukan whatever lah. Itu karangan dari cerita Bible. Jadi gini, kalau Anda mau mempertahankan status quo, mengikuti kebiasaan nenek moyang, menurut Al-Baqarah 170 itu tempatnya ya di neraka itu. Baca Al-Baqarah 170. Di sini kita selalu ngomong pakai ayat ya, ada dalilnya, nggak sembarangan ngomong. Kita nggak ngarang-ngarang. Karena apa? Quran itu sudah lengkap. Dan Quran itu adalah tafsir yang terbaik. Ahsana tafsir. Kita akan melihat praktek Nabi yang konsisten dengan Al-Baqarah 197 ini. Ya. Kalau Anda membaca sirah Nabawi atau hadis juga, itu menunjukkan bahwa Nabi melakukan 3 perjalanan ke Baitul Haram. Ziarah 3 kali sebelum Haji Wada. Dan 2 diantaranya adalah di bulan Zulkaidah. Yang pertama, mereka pergi dengan membawa banyak hewan kurban di bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah adalah bulan haram. Di luar bulan Zulhijjah. Mereka pergi. Tapi akhirnya mereka tertahan di Hudaibiyah. Itu tempat mikat yang sekarang. 24 km dari Masjidil Haram. Pertanyaannya ini begini. Ngapain Nabi pergi ke Mekah bawa hewan kurban banyak di bulan Zulkaidah? Bulan Zulhijjah, hari raya kurban itu masih 1 bulan. Terus buat apa itu? Mau bikin pesta di sana? Nabi bawa kambing, hewan kurban banyak untuk pesta di Mekah. Oh, padahal waktu itu lagi musuhan sama orang Quraisy. Ini adalah ibadah besar sampai bawa kurban itu. Bukan ibadah sekedar sholat atau ibadah besar yang melibatkan kurban, hewan kurban. Di sini banyak ulama-ulama yang gagal menarik benang merah antara kurban ayat 197 Al-Baqarah dan At-Taubah 32. Itu mereka gagal menarik benang merah. Kesimpulannya itu apa? Itu gagal. Dan mereka banyak mengatakan, oh itu cuma umroh. Nenek moyang lu umroh. Umroh itu nggak perlu hewan kurban, tahu. Kalau Anda sekedar umroh saja, seperti praktek yang sekarang, itu Anda nggak perlu bawa hewan kurban.
Mana ada orang pergi umroh sekarang itu bawa hewan kurban? Gak ada. Kalau kita percaya saja pada kata-kata ulama yang mengatakan ziarah Nabi pada tahun ke-6 Hijriah itu adalah umroh, sama aja mau kita bilang ngikutin travel biro. Jadi ginilah ya, dengan kita membonsai musim haji dari 119 hari menjadi 5 hari, itu apa yang kita dapatkan? Satu, berdesak-desakan. Kedua, mahal. Akomodasi menjadi mahal. Ketiga, antrian menjadi puluhan tahun. Dan mungkin suatu saat bukan 30 tahun lagi, tetapi 50 tahun. Kalau 50 tahun, lu umur 30 sekarang, baru bisa naik haji, umur 80. Karena antrian makin lama makin panjang. Itu yang nggak pernah dipikirin sama kalian, sama ulama itu nggak pernah dipikirin. Masa yang akan datang itu nggak pernah dipikirin. Belum lagi kalau duit haji itu, yang disetor itu, dipakai buat bikin infrastruktur yang rugi, akhirnya nggak bisa dibayar. Akhirnya lo nggak jadi berangkat loh. Iya kan? Udah nggak ada duitnya. Terus, kalau keburu metong gimana? Lu metong, beres. Terus duit hajinya kemana tuh? Kalau keburu metong nanti pertanggungan jawab di akhirat nanti repot itu. Lu kenapa lu nggak haji? Nunggu antrian nggak dapet. Tuhan, lu nggak baca Quran lo, ngaku Islam, nggak baca Quran. Tempat lo di neraka aja dah. Terus Anda bilang, mayoritas orang Islam kayak gitu, terus gimana dong? Tuhan bilang, emang lo nggak baca tuh Al-An'am ayat 116? Mayoritas itu bisa menyesatkan. Dan tentu saja kesesatan itu nggak gratis. Mesti dibayar, bayarnya mahal. Bisa nyawa, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, ya. Terus duit banyak yang hilang, mahal. Kalau kamu ngikutin orang-orang kebanyakan itu ya kayak gitu aja, kayak kayak binatang ternak kata Quran. Gini ya, kalau Anda berpikir bahwa Allah memberikan 4 bulan musim haji, terus Anda pakai cuma 5 hari, 4 bulan di surat Al-Baqarah 197 itu hanya untuk dibaca, bukan untuk dilaksanakan. Ya, gitu ya. 4 bulan itu ya yang dikasih sama Quran Al-Baqarah 197 sama At-Taubah 32 itu untuk dibaca doang. Bukan buat dilaksanakan. Silahkan aja lah. Kalau Anda mau mempertahankan status quo, ya, itu adalah hak Anda. Tapi kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu tahu segalanya, tahu persoalan yang di masa lalu dan di masa yang akan datang, dan memberikan solusi 4 bulan. Silahkan subscribe dan klik notification supaya bisa memperoleh video yang akan datang, dan juga beri thumbs up dan komen. Ketik angka 5 di komentar kalau Anda tertarik sama topik ini. Supaya saya bisa mengukur animo pembaca. Dan ketik 3 jika Anda tidak tertarik atau cuek aja. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang yang berumur 30 ke atas. Kakek-kakek juga boleh. Terutama mereka yang ingin berhaji. Karena kesempatan berhaji mereka makin lama makin sempit. Kalau kita mempertahankan fikih yang sekarang. Kalau kita tidak menggunakan Quran. Video berikutnya adalah sejarah ziarah Nabi yang telah dicatat dan diingat orang, tetapi dicuekin. Hampir tidak dicerna, ya. Dicuekin, ya. Oke. Kalau Anda tertarik sama ini, ikuti terus sampai video berikutnya. Saya Syekh Imam Semar Al-Kafir Kalkal Jail Muskila Al-Jawi mengundurkan diri. Sayonara, goodbye, auf Wiedersehen, ilaliko, masalamah, sampai jumpa lagi.